Ya Nadia dan teman-teman memang ada dua nih ya. Satu secara prosedural, dua secara substansial. Oke. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Substansial dari P3K. P3K itu kan bagian dari ASN. Yes. ASN kita bagi dua, PNS dan P3K. Karena dia bagian dari ASN, maka P3K juga punya hak, kesempatan tumbuh, berkembang, promosi, seleksi, nominasi, jaminan hari tua, sama dong. Iya. Karena sama-sama. Yes. Nah, bahasanya gini, kalau tidak ada rotan, akar pun jadi. Apa maksudnya? Pastikan yang prosedural jalan dulu. Oke. Sambil semua masuk gerbong, jadi P3K resmi di Desember 2024, baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. P3K kan banyak tuh, Pak, pakaiannya curhatannya apa coba saya juga pengen tahu nih. Pak, udah berubah Pak, saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Oh ada ya Pak? Ada. Gitu. Oh gitu loh. Oke. Pak, Oke. kalau P3K bajunya beda sama PNS katanya gitu loh. Apa baju uniformnya Oke. gitu. Pak, penghasilannya beda. Pak, ada lagi tuh, kita nggak dapat jaminan hari tua atau macam-macam. Yang paling utama Pak, kok masih ada kontrak-kontrak juga kok, nggak kayak PNS. Itu yang ditakutkan. Sebenarnya itu menjadi satu Itu hal udah yang 7 itu yang saya sebut. Nah itu padahal list pertanyaan saya. Udah Bapak jawab dulu di sini. Karena di WA saya langsung ada, di Instagram ataupun di sosial media saya ada semua. Oke. Nah jawaban saya, prosedural dulu. Masuk gerbong dulu semua. Oke. Jangan nggak masuk gerbong. Berarti harus semuanya dengan adanya kesempatan ini dengan harus payung politik yang ada, bahwa Desember, ada tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Bahkan kalau ketemu sama Panerbe, semua dapat NIP, nomor induk P3K. P3K ini, oke. Nah, saya usul masuk situ dulu. Nantinya yang lainnya itu akan mengikuti. Nah, sesudah di dalam, kami akan perjuangkan lagi. Oke. Agar yang prosedural udah selesai, sekarang yang substansialnya. Oke, gitu. Berarti yang kekhawatirannya yang tadi banyak itu perlahan-lahan lah nanti Pak Mardhani dan teman-teman dan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di Komisi 2 akan menyelesaikan satu bukan cuma di 2, sebenarnya di 10 dan bukan cuma saya. Oh iya, karena kalau di pertemuan di 2 tuh hampir semua partai pro sama honorer. Oke. Nah, kalau dari kesiapan anggaran sendiri Pak, sebenarnya sudah cukup siapkah? Karena kalau dari beberapa daerah katanya, kenapa makanya ada honorer paruh waktu? Karena sebenarnya untuk menyiasati anggaran yang tidak cukup itu. Dan ada lagi nih Pak, yang menyampaikan kalau mau di-cut ya aku ya. Tunggu dulu, belum selesai nih. udah mau nih. Jadi kayak ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Dan itu membuat yang tadinya enggak kok semuanya full time, pengangkatannya ini lulus nggak lulus akan tetap full time. Tapi ada yang bilang kayak enggak, nanti yang nggak lolos akan menjadi paruh waktu. Iya. Nah, perumpamaannya naik kereta tadi. Pokoknya jangan ada satupun yang ketinggalan kereta. Gerbong, jangan ada yang ketinggalan kereta. Oke. Bahwa ada yang diri, ada yang duduk, ada yang desak-desakan, masuk dulu. Pas kereta jalan, baru kita tata ulang tuh. Kita kayak perlu kereta ulang, tambahan kereta.
kita kayaknya perlu pengaturan, gerbong ini kesedikitan, majuin, rapiin. Nah karena undang-undang ASN yang baru, yang Oktober 2023 itu memudahkan quote and unquote pemecatan ASN yang tidak perform. Dulu namanya kalau udah jadi ASN, udah dah masuk surga udah istilahnya. Nggak bisa dipecat. Kebal ya kan? Kebal. Ada yang udah dipecat sama atasannya 20 tahun berikutnya masih tercatat sebagai ASN gitu loh. Nah kalau sekarang dimudahkan. Bahasanya kalau Anda tidak perform, ya monggo keluar. Dimudahkan. Terus ada penataan nih, ada National Talent Pool, P3K, kalau dia bagus bisa jadi dirjen. Oke. Bisa eselon 1. Berarti sebenarnya di P3K pun ada jenjang karir? Ada. Wajib disamakan selama merit sistemnya berlaku. Tapi kalau didetailkan anggaran, kita bahas segmen berikutnya ya. Karena ini panjang kali lebar. Oh itu, di segmen berikutnya atau episode selanjutnya? Ya, kalau ditanya segmen berikutnya saya jawab. Kalau episode berikutnya juga boleh. Oh oke. Tapi kalau dilihat lagi dengan adanya P3K ini Pak, sebenarnya ini PP-nya gimana? Karena kan sebenarnya dari mekanisme ini yang harusnya yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat itu sebenarnya harusnya bisa terjawab dengan adanya PP. Tapi PP-nya belum kunjung ada. Pak, saya udah dikode Pak, harus break dulu. Siap. Ganggu ya Pak ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Tetap di Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Mardhani. Masih ngomongin soal honorer menjadi P3K yang hangat. Nah ya kan, harus bersemangat kalau ngomongin ini ya kan. Hajat hidup orang banyak ini. Gimana soal PP-nya ini? Kan harusnya sudah turun karena undang-undangnya sudah disahkan. Aturannya bulan September ya Pak, harusnya sudah maksimal turun. Tapi hingga detik ini belum ada kabar. Jadi PP itu ada beberapa komponen. Salah satunya harus menunggu persetujuan dari presiden. Apa saja pointernya dan siapa yang ditunjuk. Saya berbincang dengan Kementerian Pan-RB. Ini kenapa lama kan? Harusnya April. Kemarin sampai September kita last kali itu udah jadi draftnya. Draftnya sudah jadi. Kami sudah bahas sampai tanggal 20-an, kita kan tinggal 30 selesai tuh periode lalu. Sampai tanggal 20 kita kejar 2 kali, kita rapat sampai malam. Tapi belum kelar juga. Teman-teman Pan-RB sih pengen cepat selesai. Salah satu kenapa lambat karena tadi dia tidak cuma melibatkan Pan-RB. Ada banyak kementerian yang terlibat. Stakeholder lainnya. Stakeholders. Presiden juga memberi masukan. Yang dilakukan Pan-RB bagus. Mereka buat permen. Kalau nggak salah 48-49 permennya tuh 2023. Yang menjadi payung agar Desember 2024 semua honorer selesai urusannya. Permennya udah ada. Kita udah cek, aman. Makanya harusnya kemarin kan 26 September di kesepakatan kita. Tapi rupanya BKN, Pan-RB melihat beberapa hal. 1 Oktober baru dibuka pendaftaran. 20 Oktober udah ditutup. Sekarang udah mulai nih ada yang lolos-lolos nih, udah ada nih. Udah ada yang udah lolos alhamdulillah. Ada juga yang baru diumumkan hari ini. Ada beberapa, itu tergantung dari ke instansi dan KL masing-masing. Nah jadi kalau buat saya paling baik ada PP-nya. Tapi kalau permen itu niatnya baik untuk proses ini jalan,
nggak masalah buat saya. Tapi tetap harus ada PP-nya kan? Harus dibahas di periode sekarang. Oke, berarti PP. ini akan di Komisi 2 pun akan tetap mendorong Walaupun untuk itu. secara aturan namanya PP itu adalah domainnya eksekutif. Tetapi karena dalam kesepakatan di periode lalu PP-nya dikonsultasikan kepada DPR dalam hal ini Komisi 2, maka kita di Komisi 2 juga berhak untuk bertanya dan melihat agar materi yang ada di PP betul-betul sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan